Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Dedi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan pada segitiga. Yang pertama, kita ketahui bahwa syarat bangun datar yang sebangun ada dua. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian syarat yang kedua adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Untuk menghitung sisi bangun datar yang tidak diketahui, kita akan menggunakan syarat yang kedua, yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama besar. Di sini kita akan menggunakan perbandingan senilai. Kita ketahui bahwa panjang AB atau sisi AB ini bersesuaian dengan sisi DE. Kemudian sisi BC bersesuaian dengan sisi EF. Lalu sisi AC itu bersesuaian dengan sisi DF. Jadi ketiga perbandingan sisi tersebut sama besar. Untuk memahami, kita bahas ke contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat pada gambar di bawah ini ada dua buah segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang pertama memiliki panjang sisi 12, 16, dan sisi miringnya 20. Sedangkan pada segitiga yang kedua, panjang sisi yang pertama ini 12, yang ini sisinya Y, dan ini sisinya X. Tentukan nilai X dan Y. Yang ditanyakan panjang X dan panjang Y. Kita cari terlebih dahulu sisi X. Kita lihat sisi X ini bersesuaian dengan sisi yang mana? Pada segitiga yang pertama ini, X akan bersesuaian dengan, apabila ini kita putar, bentuknya mirip dengan gambar yang pertama ini, maka sisi X ini bersesuaian dengan 12. Lalu sisi yang memiliki nilai atau sisi yang diketahui ini 12 akan bersesuaian dengan sisi yang 16. Maka perbandingan yang kita gunakan adalah X berbanding 12, X berbanding dengan 12 ini. Lalu 12 sama dengan 12 berbanding dengan 16. Nilai X sama dengan X berbanding 12 sama dengan 12 berbanding X. Ini merupakan perbandingan senilai. Untuk menghitung sisi X atau menghitung panjang X, tinggal kita kalikan menyilang. 12 yang ada di bawah, kita kalikan silang ke atas menjadi 12 dikali 12 per 16. Jadi X sama dengan 12 dikali 12 per 16. 12 dikali 12 itu sama dengan 144 dibagi dengan 16 atau 144 per 16. Hasilnya adalah 9. Kemudian untuk menghitung sisi Y atau panjang Y, kita lihat Y ada pada sisi miring. Maka sisi miring di gambar yang pertama adalah 20. Maka Y berbanding 20 sama dengan sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui ini 12. Pada gambar yang ada Y-nya itu 12. Lalu sisi yang sebelah sini itu 16. Maka 12 berbanding 16. Sama halnya dengan mengerjakan X tadi. 20 akan kita kalikan ke atas di sini. Akan kita kalikan dengan 12. Maka Y sama dengan 12 kali 20 per 16. Y sama dengan 12 kali 20 itu sama dengan 240 dibagi dengan 16, hasilnya adalah 15. Jadi panjang X-nya 9, panjang Y-nya 15. Jadi ini untuk menghitung yang pertama kali, paling dasar pada kesebangunan segitiga. Rumus sisi-sisi yang bersesuaian atau perbandingan sisi-sisi bersesuaian sama besar ini berlaku untuk semua bangun datar, termasuk segitiga. Segitiga apapun. Kebetulan pada gambar yang Bapak tampilkan ini
ini adalah segitiga siku-siku. Namun juga rumus ini dapat digunakan pada segitiga-segitiga yang lain apabila nilai-nilainya diketahui seperti contoh soal ini. Lalu yang kedua, apabila ada gambar seperti ini sebenarnya ada dua buah segitiga, yaitu segitiga besar dan segitiga kecil. Coba kita pisahkan, akan menjadi seperti ini. Nah, segitiga besar panjangnya sisi sebelah sini ini menjadi A ditambah B. Panjang ini A ditambah B. Lalu panjang ini sama dengan E ditambah D. Kita lihat di sini E ditambah D. Sisi C ya tetap sisi C. Kemudian segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil ini pada gambar ini ada di atas. Sisinya adalah A, E, dan F. Lihat di sini A, E, dan F. Untuk menyelesaikan gambar seperti ini, segitiga seperti ini, dia dapat menggunakan dua buah rumus. Rumus yang pertama itu A berbanding B, A berbanding B sama dengan E berbanding D. Bapak ulangi, A berbanding B sama dengan E berbanding D. Lalu rumus yang kedua, C berbanding F sama dengan A ditambah B berbanding A. Sama dengan E ditambah D berbanding E. Ini ada syaratnya atau memiliki catatan. Kapan kita menggunakan rumus yang pertama ini, kapan kita menggunakan rumus yang kedua ini. Rumus yang pertama digunakan apabila panjang sisi F, ini sisi F yang di tengah, dan sisi C diketahui. Tidak diketahui. Apabila sisi F dan sisi C tidak diketahui, maka kita menggunakan rumus yang pertama. Namun, apabila panjang sisi F dan panjang sisi C ini diketahui, maka kita menggunakan rumus yang kedua. Kita lihat sisi ini saling perpanjang. A diperpanjang lagi, lalu E diperpanjang lagi. Jadi kalau dia tidak diketahui F dan C, kita gunakan rumus yang pertama. Kalau dia F dan C-nya diketahui, kita gunakan rumus yang kedua. Ini perlu diingat. Nanti akan kita bahas setelah ini contoh soalnya. Kita lihat contoh soal yang pertama. Nah, ini segitiga ada dipotong di sini. Ini sama sebenarnya. Kalau pada rumus yang Bapak jelaskan tadi gambarnya tegak, sedangkan gambar yang ini dia segitiganya yang panjangnya itu ada di alas. Jadi seolah-olah segitiga itu terbaring kalau tadi tegak berdiri. Nah, di sini kita ketahui sisi di sini, sisi yang di tengah dan sisi yang di sini tidak diketahui. Sisi TP dan sisi QS itu tidak diketahui. Maka kita akan menggunakan rumus yang pertama karena yang di tengah ini tidak diketahui. Kita diminta menghitung panjang QS ini, QS. Ini bukan R, QS. Jadi kita diminta menghitung sisi tengah sini. QR ya. Kita akan menghitung sisi QR karena ini kan tidak diketahui. Jadi Bapak ulangi, yang ditanya adalah sisi QR. Sisi QR itu ini yang tidak diketahui ini, panjang ini. Kita gunakan rumus yang pertama tadi, yaitu panjang QR yang ditanyakan berbanding dengan pelurusnya. Jadi dia pelurusnya PQ berbanding PQ. Lalu QR ini yang berdekatan dengan dia atau ininya adalah 8 SR. SR berbanding dengan pelurusnya itu TS. QR yang kita tanya, kita tahu PQ itu panjangnya 9 di sini. Lalu panjang SR itu 8, panjang TS itu 6. Sama halnya dengan tadi, karena ini perbandingan senilai, maka kita tinggal kalikan 9 ke 8. QR sama dengan 8 kali 9 per 6. 8 kali 9 sama dengan 72. 72 per 6 sama dengan 12. Jadi panjang QR ini 12.
panjang QR 12. Lalu yang B, dia minta menentukan panjang PR. Untuk menentukan panjang PR, tinggal kita tambahkan QR ditambah dengan PQ atau PQ ditambah dengan QR. Berarti 9 ditambah dengan 12. 9 tambah 12 sama dengan 21. Jadi panjang QR itu adalah 12 dan panjang PR, panjang garis yang lurus ini, sepanjang 21. Ini untuk contoh soal yang pertama menggunakan rumus yang kedua tadi. Lalu ini kita lihat soal atau contoh soal yang kedua. Nah, pada contoh soal yang kedua ini, sisi tengah panjang ini diketahui 15 dan 20. Maka apabila dia diketahui ini, kita akan menggunakan rumus yang keduanya tadi yang pakai tambah. Kita diminta menghitung panjang JK dan panjang JM. Baiklah, kita akan pertama panjang KJ atau JK. KJ atau JK. Nah, ini kalau kita pisahkan, dia akan menjadi segitiga besar. Ini segitiga besarnya. Panjangnya 6 ditambah X. Lihat di sini 6 ditambah X. Panjang di sini 20, ini 20. Lalu segitiga kecil, ini. Segitiga kecil sisi yang ada di kiri ini X. Lihat X ini. Lalu panjang ini 15. Kita gunakan rumus perbandingan tadi. MN, lihat MN, ini di sini 20 berbanding dengan KL. Lalu dia menanyakan, lalu JM berbanding dengan JK. Nah, kita lihat MN itu 20, KL itu 15, JM itu panjang JM 6 ditambah X, panjang JK ini JK atau KJ itu panjangnya X. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita masih menggunakan perbandingan senilai tadi. Ini kita kalikan ke atas, lalu ini kalikan ke atas di sini. Jadi 20 itu dikalikan dengan X, 15 ini dikalikan dengan 6 plus X. 20 dikali X sama dengan 15 dikalikan dengan 6 ditambah X. Lalu kita selesaikan sisi ini dulu, sisi sebelah kanan terlebih dahulu. 20 dikali X sama dengan 20X. 15 dikali 6 sama dengan 90. Lalu 15 dikali X sama dengan 15X. Kita sudah mempelajari bentuk aljabar atau operasi aljabar jika ingin menghitung nilai variabel yang memiliki variabel sama-sama kita dekatkan. Jadi 20, 15 ini kita pindah ruas, ini menjadi 15X, kita kurang dengan 15X, lalu 9 sama dengan 90. Ini 90 tinggal sendirian. 20X dikurangi 15X, itu sama dengan 5X. 5X sama dengan 90. Kita cari X-nya. X sama dengan 90 bagi 5. 90 bagi 5 sama dengan 18. Jadi, panjang X atau panjang JK, KJ itu kan X. Jadi, panjang KJ ini sebesar atau sepanjang 18. Kemudian kita diminta menghitung panjang JM atau MJ di sini. Kita ketahui panjang JM itu sama dengan 6 ditambah X sama dengan 6 ditambah X. Panjangnya 6 ditambah X, 6. X yang kita ketahui 18, berarti 6 ditambah 18 sama dengan 24. Kita lanjutkan ke bentuk yang ketiga. Nah, di sini apabila ada dua buah segitiga yang bentuknya saling berpotongan atau saling menyilang, ini kita gunakan rumus perbandingan
A berbanding F, lihat panjang sisi A ini, dia akan berbanding F. Lalu panjang B ini berbanding dengan E. Sama dengan lagi, panjang C itu berbanding dengan D. Untuk memahami, kita lihat contoh soal. Nah, kalau di sini seperti ini gambarnya, kalau ini seperti ini. Kita diminta menghitung tentukan nilai X dan nilai Y. Kita diminta tentukan nilai X dan nilai Y pada gambar di bawah ini. X kita tahu di sini ya. X ini anggap ini di C ya. Dia kalau kita putar di C, maka dia akan berbanding dengan pelurusnya. Pelurusnya di sini, ini adalah 12. Maka X berbanding 12. Dan sisi yang diketahui 6 berbanding 8. Kita kalikan silang lagi. X sama dengan 12 dikali dengan 6 per 8. 12 dikali 6 sama dengan 72. 72 dibagi dengan 8 sama dengan 9. Jadi panjang X sama dengan 9. Kalau kita ditanya panjang Y, kita akan mencari panjang Y. Y ini bersesuaian dengan 20. Jadi dia Y berbanding 20 sama dengan 6 berbanding 8. Kenapa 6 banding 8? Karena pada soal yang diketahui ini 6 dan 8 yang diketahui. Kita lanjutkan lagi. Sama halnya dengan tadi, 20 kita kalikan ke atas. Itu menjadi 6 dikali 20 per 8. Lalu hasilnya 6 dikali 20 itu sama dengan 120. 120 dibagi dengan 8 itu sama dengan 15. Jadi panjang Y itu sama dengan 15. Ini rumus yang ketiga atau bentuk segitiga yang ketiga. Menggunakan rumus ini. Lalu rumus atau bentuk yang keempat. Nah, bentuk yang keempat ini istimewa. Dia khusus untuk segitiga siku-siku yang di dalamnya dipotong. Dipotong seperti ini. Ini segitiga siku. Lalu ada dipotong lagi segitiga siku. Jadi ada dua segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang pertama ABC. Segitiga siku-siku yang kedua adalah ABD. Untuk menghitung ini, kita tidak menggunakan perbandingan. Karena ini khusus atau rumus khusus untuk segitiga siku-siku. Jika kita diminta menghitung panjang AB, maka kita menggunakan panjang AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Lihat, panjang AB, ini panjang AB. Pada soal ini biasanya yang diketahui ini hanya sudut ini atau panjang sudut ini. Ini BD berapa, CD berapa. Jadi untuk menghitung panjang AB, kita lihat AB. B ke D dikalikan B ke C. B ke D dan B ke C. Itu dikalikan. Lalu untuk menghitung, misal untuk menghitung panjang AC. Lihat AC. Panjang AC. Panjang AC ini C ke D dikalikan dengan C ke B. Namun dia AC-nya dalam bentuk kuadrat. Sekarang untuk menghitung AD. Untuk menghitung AD dirumuskan dengan AD kuadrat sama dengan D. Lihat, AD. Ini ke D ke B dan D ke C. Jadi sudut tiga buah garis yang putus-putus ini harus diperhatikan. Ya, contoh. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Diketahui panjang BD 8, panjang BD 8, dan panjang AB 18. Hitunglah panjang BC. Kita diminta menghitung panjang BC. Kita lihat di sini rumusnya. BC itu tidak ada. Adanya AB kuadrat, AC kuadrat, dan AD kuadrat. Sedangkan di sini minta dihitung panjang BC. Nah, maka dari itu kita bukan memahami atau menghafal rumus, tapi memahami. Ini hanya penotasian.
kita lihat di sini diminta menghitung panjang BC. Panjang BC ini. Panjang BC. Berarti pada penjelasan tadi, panjang BD ini akan sama dengan panjang CB ini akan sama dengan panjang BD dikalikan dengan panjang AB atau panjang AB dikalikan dengan panjang BD. Namun dia dalam bentuk kuadrat. Ini hanya penotasian. Yang perlu kalian pahami adalah bentuknya. Jika AB dia BC, BD. Jika dia AD, DB, DC. Apabila dia AC, CD, CB. Jadi itu. Sekarang kita kembali ke untuk menjawab contoh soal kita. Kita diminta menghitung panjang BC atau CB. CB kuadrat sama dengan BD dikalikan dengan AB. BD itu 8, lalu AB itu 18. Jadi 8 dikalikan dengan 18 itu sama dengan 144. Namun dalam bentuk kuadrat, CB kuadrat sama dengan 144. Untuk menghitung CB-nya saja, maka 144 kita akarkan. CB sama dengan akar dari 144. Akar dari 144 adalah 12. Jadi panjang CB ini adalah 12. Panjang CB adalah 12. Demikian bentuk-bentuk atau kesebangunan pada segitiga dan rumus-rumusnya beserta contoh soalnya. Selanjutnya, ini ada beberapa latihan yang coba dikerjakan untuk memahami dari penjelasan sebelumnya. Latihan yang pertama, kita diminta menentukan nilai X dan nilai Y. Nilai X dan nilai Y. Lalu, pada soal latihan yang kedua, ini kita diminta menghitung panjang DE. Panjang DE dan panjang AD. Lalu soal yang ketiga, latihan yang ketiga, kita diminta menghitung panjang QR dan panjang PR. Ini bukan PQ ya, tapi PR. PR dan QR. Yang pertama itu diminta menghitung panjang QR, yang kedua itu panjang PR. Pada latihan yang keempat, kita diminta menghitung panjang X dan panjang Y. Nah, untuk soal yang kelima, kita diminta menghitung panjang DC. DC ini, panjang sisi ini. DC. Nah, silakan dikerjakan. Tulis jawaban pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Bila bisa bilhaq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.